Salam damai Kristus. Ada saudara-saudara kita Kristen non-Katolik yang mempertanyakan keabadian keperawanan Bunda Maria. Sebenarnya ini pertanyaan klasik yang sering kali dilontarkan dan setiap kali juga dijawab oleh pihak Katolik. Namun seolah-olah pihak yang bertanya tidak pernah puas dengan jawaban itu. Mereka sudah terjebak dengan pemikiran mereka sendiri dan gagal untuk mengerti konteks keseluruhan Alkitab yang berkaitan dengan topik ini. Saya akan menjawab pertanyaan klasik mereka itu dengan jawaban klasik pula, namun pada akhir video ada pertanyaan khusus dari saya bagi Anda yang selama ini selalu menyalahpahami keperawanan Bunda Maria. Pada umumnya, Kristen non-Katolik percaya bahwa Bunda Maria tetap perawan sebelum dan setelah melahirkan Yesus. Namun mereka tidak percaya jika Bunda Maria tidak pernah lagi melahirkan anak setelah melahirkan Yesus. Mereka mengira Bunda Maria juga melahirkan adik-adik Tuhan Yesus, sehingga tidak pantas disebut sebagai perawan abadi. Sebagian orang mengatakan Bunda Maria itu perawan atau tidak, itu tidak penting. Yang penting kita berpegang pada Tuhan Yesus saja, itu sudah cukup. Bagi saya itu tidak cukup. Sebab perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama. Itulah cara Allah mendidik manusia dari waktu ke waktu agar mengerti apa yang Allah kerjakan bagi keselamatan manusia dan juga mengerti apa yang Allah kehendaki bagi gerejanya selama mengembara di dunia ini. Di dalam perjanjian lama, Allah mengajarkan jika Dia menguduskan sesuatu, maka manusia tidak boleh melanggarnya. Contohnya, pada saat Musa dipanggil Allah untuk memulai memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Musa sedang menggembalakan domba di Gunung Horeb pada kitab Keluaran bab 3 ayat 2-5. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Apa yang telah dinyatakan kudus oleh Allah, manusia tidak boleh melanggarnya. Jika sampai melanggar, akibatnya bisa fatal. Contohnya pada saat Raja Daud memindahkan tabut perjanjian dari Baale Yehuda ke Yerusalem. Tercatat dalam 2 Samuel 6 ayat 1-7. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu.
Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan seracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Tabut perjanjian yang terbuat dari kayu dan emas, yang dibuat sendiri oleh bangsa Israel atas perintah Allah, bisa sedemikian kudusnya setelah Allah menetapkan kekudusannya. Apakah Anda berani berpikir tanah di Gunung Horeb, di mana Musa berdiri saat diperintahkan Allah memimpin bangsa Israel, adalah tanah yang tidak menjadi kudus, sehingga Musa seharusnya tidak usah melepas alas kakinya untuk mendekat? Atau Anda berani berpikir bahwa tabut perjanjian adalah benda biasa yang setiap orang boleh menyentuhnya? Demikian juga dengan Bunda Maria, seorang perempuan yang telah ditetapkan kudus oleh Allah, karena Sang Maha Kudus akan mengambil kemanusiaannya dan mengandungnya selama 9 bulan dan kemudian melahirkannya. Anda harus paham, Yusuf, pendamping dan pelindung Bunda Maria, adalah orang Yahudi yang taat. Selama ribuan tahun, nenek moyangnya telah dididik oleh Allah untuk memahami arti kekudusan itu, yang pada puncak implementasinya berada di hadapannya sekarang. Tidak ada pilihan lain baginya untuk tidak taat pada garis ketentuan Allah. Jadi jika ada yang berpikir Bapak Yusuf kemudian memiliki anak-anak yang dilahirkan oleh Bunda Maria, itu adalah pikiran liar yang menyesatkan. Keperawanan Bunda Maria ini juga telah diajarkan secara konsisten oleh bapak-bapak gereja yang telah berakar sejak gereja awal, seperti pada pengajaran dari Ignatius dari Antioquia pada abad ke-1, Origen pada abad ke-2, Santo Athanasius pada abad ke-3, Santo Jerome abad ke-4, Santo Agustinus dan Santo Ambrosius pada akhir abad ke-4, Santo Petrus Kristologus pada abad ke-5, dan juga pada Konsili Konstantinopel kedua tahun 553 yang menyebutkan Bunda Maria sebagai kudus, mulia, dan tetap perawan. Mungkin saudara-saudara Kristen non-Katolik tidak mengetahui bahwa tokoh-tokoh gereja Protestan juga mengajarkan mengenai Maria yang tetap perawan, seperti berikut ini. Martin Luther tahun 1483 sampai 1546. Sudah menjadi iman kita bahwa Maria adalah ibu Tuhan dan tetap perawan. Kristus, kita percaya, lahir dari rahim yang tetap sempurna. Kemudian John Calvin tahun 1509 sampai tahun 1564. Ada orang-orang yang ingin mengartikan dari perikop Matius 1 ayat 25 bahwa perawan Maria mempunyai anak-anak selain dari Kristus, Putra Allah, dan bahwa Yusuf berhubungan dengannya kemudian. Tetapi betapa bodohnya pemikiran seperti ini. Sebab penulis Injil tidak bermaksud merekam apa yang terjadi sesudahnya.
ia hanya mau menyampaikan dengan jelas hal ketaatan Yusuf, dan untuk menyatakan bahwa Yusuf telah diyakinkan bahwa Tuhanlah yang mengirimkan malaikatnya kepada Maria. Yusuf tidak pernah berhubungan dengan Maria, dan selanjutnya Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan sebagai yang sulung. Hal ini bukan berarti bahwa ada anak yang kedua dan ketiga, tetapi karena penulis Injil ingin menyampaikan hak-hak yang lebih tinggi, Alkitab menyebutkan hal sulung, baik ada atau tidaknya anak yang kedua. John Calvin bahkan mengecam Helvidius yang mengatakan bahwa Maria mempunyai banyak anak. Selanjutnya Ulrich Zwingli tahun 1484 sampai 1531. Saya yakin dan percaya bahwa Maria sesuai dengan perkataan Injil sebagai perawan murni melahirkan putra Allah, dan pada saat melahirkan dan sesudahnya selalu tetap murni dan tetap perawan. Kemudian yang berikutnya John Wesley tahun 1703 sampai 1791 menulis, "Saya percaya bahwa Dia, Tuhan Yesus, telah menjadi manusia, menyatukan kemanusiaan dengan keilahian dalam satu pribadi, dan dikandung oleh satu kuasa Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang terberkati, yang setelah melahirkannya tetap murni dan tetap perawan tak bernoda." Satu lagi catatan dalam Alkitab Perjanjian Baru yang menurut saya menegaskan mengenai topik keperawanan Bunda Maria ini, yaitu pada saat kunjungan Bunda Maria ke rumah Elisabet saudaranya dalam Lukas 1 ayat 40 sampai 46. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Penyebutan ibu Tuhan oleh Elisabet bukanlah sekedar istilah seperti ibu pertiwi atau ibu kota atau istilah-istilah lainnya. Tapi Bunda Maria benar-benar mengandung dan melahirkan Tuhan. Itu adalah gelar bagi Bunda Maria yang disematkan oleh Allah sendiri kepadanya, karena Elisabet kepenuhan Roh Kudus saat mengucapkannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Allah sendiri yang mengatakan melalui mulut dan kesadaran Elisabet. Dan gelar itu adalah satu-satunya gelar yang pernah ada dari sejak dunia ini diciptakan sampai berakhir nanti. Satu pertanyaan untuk mereka yang masih meragukan topik bahasan kita ini, Maria Perawan Abadi, yaitu karena seorang ibu adalah yang mengandung dan melahirkan, maka jika Bunda Maria bergelar Ibu Tuhan sesuai dengan yang tercatat dalam Alkitab, ada berapa Tuhan jika Dia mengandung dan melahirkan anak-anak selain Tuhan Yesus? Silahkan direnungkan. Demikian video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat 5 dan 2,
Untuk mendukung pelayanan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.